Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip dasar komunikasi. Di sini ada aksioma komunikasi, di mana yang pertama ada we cannot not communicate, di mana seseorang itu pada dasarnya selalu melakukan komunikasi. Lalu ada komunikasi meliputi konteks isi dan relasi, di mana ada isi pesan yang ingin disampaikan dan juga relasi kepada siapa yang ingin disampaikan pesan tersebut. Terus yang ketiga ada komunikasi berlangsung dinamis, lalu ada komunikasi bisa berlangsung setara ataupun tidak. Lalu di sini saya menggunakan prinsip komunikasi versi Profesor Dedi Mulyana. Yang pertama ada berupa proses simbolik. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang lainnya. Berdasarkan kesepakatan sekelompok orang, lambang meliputi kata-kata atau verbal, perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama. Contohnya seperti memasang bendera merah putih pada saat bulan Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua ada setiap pelaku berpotensi untuk berkomunikasi. Setiap orang tidak bebas nilai. Pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengomunikasikan sesuatu, tapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses komunikasi. Lalu ada mempunyai dimensi isi dan juga dimensi hubungan. Setiap dimensi isi disandi oleh secara verbal atau kata-kata, sementara dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Dimensi isi ini menunjukkan muatan isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan, apa yang ingin disampaikan, dan sebagainya. Lalu dimensi hubungan adalah menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkannya bagaimana hubungan para pelaku komunikasi itu dan bagaimana pesan-pesan tersebut ingin ditafsirkan. Lalu ada berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan, di mana ada setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah, artinya tidak ada rencana dalam pesan yang ingin disampaikan tersebut, seperti mengobrol dengan kawan-kawan, hingga sampai pada tindakan komunikasi yang disengaja. Pihak komunikator mengharapkan respon dan berharap tujuannya tercapai. Contohnya seperti pada sales yang ingin menawarkan produknya kepada seseorang. Berikutnya ada terjadi dalam konteks ruang dan waktu, di mana pesan komunikasi yang disampaikan oleh pihak komunikan baik secara verbal maupun nonverbal disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Kemudian ada melibatkan prediksi, seperti ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Komunikator memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana komunikan akan merespon. Seperti contohnya, jika kita tersenyum, maka kita dapat memprediksi bahwa pihak yang menerima juga akan tersenyum kembali kepada kita. Lalu ada bersifat sistemik, di mana dalam setiap diri seseorang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai, adat, pengalaman, dan juga pendidikan. Bagaimana seseorang berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa hal internal tersebut. Contohnya seperti orang Medan dengan gaya komunikasinya yang menggunakan nada yang tinggi, seperti itu. Lalu ada semakin banyak kesamaan, semakin efektif juga komunikasinya. Jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama atau pendidikan yang sama, maka akan ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk saling dikomunikasikan. Seperti contohnya, mungkin kita akan lebih nyaman mengobrol dengan orang yang mempunyai hobi yang sama dengan kita karena ada kesamaan di dalamnya. Ya, jadi kita
lebih nyambung dalam berkomunikasi kepada orang tersebut. Lalu yang terakhir ada komunikasi bukan panacea semua masalah, seperti dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Seperti contohnya ada, meskipun Pemprov DKI telah bersusah payah menghimbau masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum sebagai upaya mengurangi kemacetan, tetapi tidak mungkin usaha tersebut akan berhasil jika tidak ada sarana transportasi umum yang aman dan nyaman. Lalu ada tataran komunikasi. Yang pertama ada komunikasi intrapribadi atau intrapersonal, lalu ada komunikasi diadik, one to one communication atau komunikasi antarpersonal, lalu ada komunikasi kelompok kecil, di mana dari satu orang ke beberapa orang lainnya. Lalu ada komunikasi publik, di mana satu komunikatornya kepada banyak orang komunikan. Lalu ada komunikasi massa, di mana si komunikatornya ini dalam lembaga dan juga menyampaikan pesannya melalui media dan disebarkan kepada halayak ramai. Lalu yang terakhir ada komunikasi online. Lalu yang terakhir ada tujuan komunikasi, di mana dari sudut pandang kepentingan komunikator ada memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan juga menganjurkan tindakan atau persuasi. Lalu dari sudut pandang kepentingan komunikan ada memahami informasi, mempelajari, menikmati, dan menerima atau menolak anjuran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari prinsip-prinsip dasar komunikasi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.